Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Dramatikal. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Di mana pria itu berkata, jadi dia masih hidup. Pria yang bersama nenek Aoba merupakan bawahan dari Theo, di mana dia disuruh Theo untuk menghasut nenek Aoba agar mau kembali ke Platinum Jail. Sementara itu Aoba yang tengah menonton TV melihat wawancara Theo, di mana Theo ini merupakan pencipta dari Platinum Jail yang ada di Pulau Midorijima. Dalam wawancara tersebut, Theo ditanya mengapa dirinya menciptakan Platinum Jail. Platinum Jail merupakan kawasan khusus yang ditinggali orang khusus pula, yang mana Theo menciptakannya karena dirinya menginginkan semua orang hidup bebas tanpa kekhawatiran, sehingga bisa merasakan kedamaian dan sukacita dalam tubuh dan pikiran mereka. Di mana konsep yang ada di Platinum Jail dia ingin gunakan di seluruh dunia. Pasti konflik dan kekerasan akan menghilang. Lalu Aoba mematikan TV-nya dan dirinya tidak percaya akan perkataan Theo tadi. Sementara itu di tempat lain terlihat kepada seorang pria yang pernah Aoba tabrak, yang mana pria itu tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu Theo yang habis wawancara dijemput oleh bawahannya yang telah bertemu dengan nenek Aoba tadi, di mana dia melaporkan pada Theo kalau neneknya Aoba menolak kembali ke Platinum Jail. Ternyata tawaran itu bukan hanya sekali namun berkali-kali, tapi Tae atau nenek Aoba tetap menolaknya. Siapa sebenarnya nenek Aoba atau Tae, kita akan mengetahuinya nanti. Sementara itu di markas tim Dry Juice terlihat di sana kalau markas mereka diporak-porandakan oleh tim Morphin. Hingga Kajoku yang tengah bekerja mendapatkan kabar tersebut dari bawahannya dan dirinya langsung memberi kabar itu kepada Aoba. Di mana mereka langsung ke markas Dry Juice, yang mana saat mereka di sana Mizuki dan anggotanya sudah tidak ada di sana dan terlihat logo dari tim Morphin ada di sana. Kajoku telah beberapa kali menghubungi Mizuki, namun tidak ada jawaban. Mereka mencoba mencari kesana kemari, namun tak kunjung ketemu. Yang mana Aoba berpikir kalau mereka diculik. Di markas Dry Juice, Kajoku melihat darah yang berada di tangga, yang kemudian di sana Virus dan Trip datang. Mereka datang karena bertanggung jawab atas wilayah itu. Karena ternyata Virus dan Trip merupakan Yakuza. Lalu Aoba bertanya kepada mereka apa yang telah terjadi pada Dry Juice. Namun mereka tidak mengetahui apa-apa. Yang mana kalau mereka mengetahui sesuatu, mereka akan menghubungi Aoba. Lalu saat mereka berada di luar, Noise datang pada mereka dan dirinya langsung mengajak Aoba untuk bertarung rhyme. Kajoku yang bertemu dengan Noise seperti kucing dan tikus, yang mana mereka berdebat hingga terjadinya perkelahian. Kemudian mereka terhenti ketika polisi tiba-tiba datang ke tempat itu, di mana mereka langsung kabur. Saat terhenti, Aoba mendapatkan email spam dengan tulisan "Tolong aku, Putri diculik". Spam itu terus berdatangan. Ranya mengeceknya mengatakan kalau itu bukan virus. Karena email itu terus masuk, akhirnya Aoba membukanya, yang mana saat dibuka email itu mendownload game yang sama. Dan lagi-lagi gamenya berjalan sendiri, di mana terlihat kalau seseorang diculik lalu dibawa ke suatu tempat. Karena curiga, Aoba menelpon neneknya namun tidak ada jawaban, di mana dirinya memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat berada di rumah, Aoba tidak menemukan neneknya, di mana Aoba melihat beberapa pria berjubah dengan logo Morphin di leher mereka, yang mana mereka telah terkapar. Dan di sana juga terlihat pria besar yang pernah Aoba tabrak sebelumnya. Pria itu di sana bersama dengan timnya. Aoba yang bertanya di mana neneknya, namun tidak dijawab oleh pria itu, yang kemudian Aoba ditinju oleh pria itu hingga pingsan. Ketika Aoba telah terbangun, Aoba terikat dan dirinya kini berada di markas mereka. Kemudian pria yang diketahui bernama Ming menyuruh anggotanya untuk menghajar Aoba. Kepala Aoba tiba-tiba berdenyut lagi. Kemudian tiba-tiba ekspresi Aoba berubah dan berkata, "Enyahlah." Seketika orang yang ada di dekatnya pun terhenti. Lalu setelah itu Aoba pingsan. Saat terbangun, Aoba langsung mencari obatnya, namun tak ada, di mana obat berada pada Ming. Lalu Aoba bertanya di mana neneknya, namun Ming menjawab tidak tahu. Yang mana targetnya dari awal adalah Aoba, di mana Ming bercerita kalau mereka datang ke sana beberapa orang sudah pergi dan beberapa orang telah tergeletak di sana. Yang mana Ming menduga, namun sebelum berkata Ming meminta syarat, di mana Aoba harus memberi informasi tentang dirinya.
Barulah Ming akan membantu Aoba untuk menemukan neneknya. Aoba pun menerimanya, yang kemudian mereka kembali ke rumah Aoba, di mana di sana sudah terdapat Clear dan Kajoku, yang mana para pria berjubah yang tergeletak di sana sudah tidak ada di sana. Di mana Kajoku mengetahui Ming, yang mana Ming ini merupakan ketua dari tim Scrag, di mana seluruh anggotanya merupakan mantan mafia. Setelah menceritakan rinciannya pada Kajoku, yang mana Ming mungkin mengetahui kemana nenek Aoba dibawa. Yang kemudian All Might dari Ming mengambil sebuah kotak, di mana kotak itu merupakan All Might dari Noise. Dengan alat itu Noise bisa mendengar percakapan mereka, yang mana Noise memata-matain Aoba, yang kemungkinan Noise juga mendengar percakapan para pria berjubah saat tengah menculik Tai atau nenek Aoba. Lalu Aoba menyuruh Noise untuk datang ke rumahnya, dengan imbalan dia akan bertarung melawannya. Kemudian Noise pun datang. Setelahnya, Ming menyuruh Noise menyelidiki suatu tempat bernama Kaisen. Lalu, nampaklah peta kasar dari Kaisen. Namun tidak sepenuhnya karena akses jaringan di sana ada yang error. Namun Noise ini hebat, di mana dirinya berhasil membobol jaringannya dan dapat membuka peta secara utuh. Area yang dituju merupakan fasilitas pembuangan sampah. Singkat cerita, mereka telah berada di Kaisen. Saat di sana, Aoba menyadari kalau tempat itu sama seperti game yang pernah dilihatnya. Di sana Kajoku dan Ming juga mengirimkan timnya untuk mengawasi area sekitar. Kemudian Noise yang menjadi petunjuk jalan, dirinya membobol keamanan pintu masuk, di mana mereka langsung masuk ke dalam. Saat berada di dalam, mereka dihadang oleh anggota dari Morphine. Lalu terjadi pertarungan di sana. Setelah itu Aoba melihat kalau salah satu anggota Morphine terdapat anggota dari Mizuki. Kemudian Noise mengarahkan mereka ke tempat parkiran, di mana Kajoku menyuruh Aoba untuk pergi duluan karena dia akan menghadang musuhnya. Lalu Aoba pergi, yang mana mereka dihadang lagi. Namun Ming dan Clear melawan mereka, di mana Aoba terus berjalan hingga sampailah ke parkiran. Dan di sana Aoba melihat neneknya dan juga Mizuki, yang mana kini Mizuki bergabung dengan tim Morphine. Mizuki mengajak Aoba untuk bergabung dengan tim Morphine, yang tentu saja Aoba menolaknya. Namun Mizuki tidak menyerah, di mana Mizuki menyandra nenek Aoba, yang mana dia serius melakukannya. Kejadian ini membuat Aoba kebingungan karena Mizuki yang dia kenal tidak seperti itu, di mana Aoba curiga kalau tengah terjadi sesuatu padanya. Lalu denyut kepala Aoba kambuh lagi, lalu dirinya meneriaki Mizuki untuk berhenti. Seketika Aoba masuk ke dimensi lain, di mana Aoba berada di toko Mizuki yang dipenuhi orang-orang dengan hati iri dengki. Kemudian muncul cairan aneh di telinga Aoba dan dilanjutkan dengan penampakan Mizuki, di mana Mizuki meminta tolong pada Aoba. Lalu Mizuki bercerita kalau semua anggota Dryjus mulai bermain rem hingga banyak yang berpisah. Yang kemudian seorang anggota Morphine muncul dan mengajak Mizuki bergabung ke dalam tim Morphine, yang mana Mizuki bergabung di sana agar anggotanya kehilangan minat pada Rhyme. Namun hal itu malah salah, di mana Morphine bukan tim yang seperti dibayangkan Mizuki, yang mana saat Mizuki ingin mengatakan apa itu tim Morphine, tiba-tiba situasi di sana berubah dan diperlihatkan anggota Dryjus dihajar, dan Mizuki juga terlihat berbincang dengan anggota Morphine, di mana anggota Morphine itu berkata pada Mizuki kalau Dryjus bagian dari Morphine. Hal itu pun membuat Mizuki terkejut dan kebingungan. Kemudian Aoba melihat bagian dari dirinya berkata pada Mizuki, hancurlah, yang mana hal itu membuat Mizuki sakit kepala yang luar biasa. Setelah itu Aoba tiba-tiba masuk ke dalam permainan rem, di mana di sana Aoba didatangi Usui, wasit dari permainan rem, dan juga Toe, yang mana Toe menyambut Aoba. Di mana di sana Toe berkata pada Aoba, jika ingin menghentikanku, carilah diriku. Setelah menemukan siapa dirimu, semua akan dimulai. Setelah kau menemukan kekuatanmu, semuanya akan berubah. Waktunya semakin dekat. Aku menantikan hal itu. Kemudian Toe dan Usui menghilang dan dilanjutkan dengan Aoba yang terpingsan. Saat terbangun, semua orang sudah berkumpul pada Aoba, di mana neneknya baik-baik saja. Sementara itu Mizuki pingsan di sana. Lalu Aoba mengingat perkataan Mizuki tadi, namun Aoba malah pingsan lagi. Sementara itu kini Theo bersama anggotanya tengah memperhatikan perkembangan dari Aoba. Siapa sebenarnya Aoba ini? Kita akan mengetahuinya nanti. Kembali ke Aoba yang telah tersadar dari pingsannya, dan sekarang Aoba berada di rumahnya. Saat turun ke bawah, nenek Aoba berkata kalau Mizuki dan anggotanya kini berada di rumah sakit, yang mana Mizuki belum tersadar.
Kemudian Aoba bertanya mengapa Mizuki bisa begitu, di mana Tai memberitahu mereka hal penting, yang mana alasan Mizuki menculiknya karena Mizuki sedang di bawah kontrol tim Morphin, yang kemungkinan Morphin memiliki hubungan dengan Toei, yang mana Toei menginginkan nenek Aoba karena dulunya dia pernah melakukan penelitian di lab Toei saat 20 tahun yang lalu, yang mana saat itu Tae tengah meneliti otak manusia. Tapi Tae tidak tahu jika lab dan Toei bekerja sama. Penelitian otak manusia itu disebut neuroplasticity. Hal itu memungkinkan restrukturisasi otak setelah fungsinya berhenti. Mereka juga meneliti efek penggunaan obat pada otak. Penelitian itu bertujuan untuk memulihkan serta menawarkan harapan baru bagi orang-orang yang menderita kerusakan otak. Tapi kenyataannya hal itu tidak terjadi, di mana motif Theo sebenarnya adalah menemukan setiap cara yang mungkin untuk mengendalikan manusia. Semua penelitian yang dilakukan nenek Aoba digunakan untuk hal itu. Setelah Tai menyelidiki, dirinya menemukan beberapa teori, yaitu teori tentang bagaimana menggantikan kesadaran seseorang, di mana setelah itu Tai menghentikan penelitiannya dan berhenti, yang mana Tai memutuskan untuk hidup di pulau ini yang tidak ingin berhubungan dengan Toei lagi. Namun baru-baru ini Tai menerima permintaan untuk kembali ke lab, namun dirinya menolaknya. Karena hal itu mengapa mereka menggunakan Morphin dan mengendalikan Mizuki untuk menangkapnya, di mana mereka mengendalikan Mizuki dan Dry Juice, yang kemungkinan besar Toei mencuci otak mereka, yang mana saat banyak pemuda tiba-tiba menghilang dan saat kembali mereka berkeliaran tanpa tujuan, di mana mereka adalah korban eksperimen cuci otak Toei, yang mana dia melakukan eksperimen dan melepaskannya di kota, lalu mengamati hasilnya, atau mereka hanya melepaskan orang yang gagal dalam eksperimen. Toei gagal mengendalikan mereka dan menghancurkannya sebagai gantinya. Bisa dikatakan pikiran mereka hancur menjadi cacat. Untuk orang-orang yang lolos, mereka menjadi kandidat untuk penelitian lebih lanjut, seperti mengganti kesadaran seseorang untuk menciptakan manusia yang dapat dikendalikan sepenuhnya. Tak yakin Toei ingin menggantikan kesadaran semua orang yang ada di pulau ini. Dengan begitu Toei bisa membuat kerajaan di mana dia bisa mengendalikan semua penduduk. Jika teknik untuk mengendalikan orang sempurna, dia bisa menjualnya ke negara lain, yang mana saat ini dia sudah mulai bergerak. Yang tentu saja Aoba tidak menginginkan hal itu terjadi, yang kemudian nenek Aoba menyuruh mereka semua untuk pulang karena Toei ingin membicarakan hal penting kepada Aoba, yang mana tidak boleh diketahui oleh orang lain. Setelah mereka semua pulang, Tai langsung berkata pada Aoba kalau dirinya mempunyai kemampuan mendapatkan kesadarannya pada pikiran orang lain, di mana mereka menyebutnya dengan scrap, yang mana Aoba memicu scrap dengan suaranya. Jika Aoba mengatakan sesuatu dengan emosional, maka orang-orang akan melakukan apa yang Aoba katakan. Lalu Aoba mengingat kalau dirinya pernah melakukan hal itu, di mana suara Aoba memiliki kemampuan untuk memikat seseorang. Tunggu. Kalau suaranya bisa memikat orang, gampang kali lah dapet cewek itu kan? Wih, mantap kali. Oke, lanjut. Jika Aoba melakukannya dengan sadar, suaranya bisa memasuki kepala mereka dan Aoba bisa mengendalikan mereka. Dan jika Aoba ingin tahu lebih banyak tentang seseorang, dirinya bisa menanamkan kesadarannya pada pikiran orang tersebut. Namun dengan memasuki pikiran seseorang, Aoba menghadapi kesadaran orang itu yang tanpa pertahanan, artinya tubuh fisik mereka. Pada saat itu, tergantung apa yang Aoba katakan dan lakukan, yang mana Aoba bisa menghancurkan kesadaran orang itu, di mana yang dilihat Aoba tadi merupakan isi kepala dari Mizuki, yang mana Mizuki memberitahu Aoba kalau dia menderita dan menceritakan konflik antara Dry Juice dan Riptis, di mana yang berbicara pada Aoba itu adalah kesadaran Mizuki yang tanpa kebohongan, yang mana Aoba tidak memberi jawaban atas perkataan Mizuki. Mizuki belum sadar dari pingsannya karena Aoba itu sendiri. Dalam artian Aoba menghancurkan kesadaran Mizuki. Kekuatan Aoba bisa merusak atau membantu seseorang. Maka dari itu Aoba perlu menyadari kemampuannya, di mana Time bertanggung jawab untuk melindungi Aoba kalau suatu saat kekuatannya akan mengamuk dan menciptakan kemalangan. Meski itu tidak terjadi, Toei akan segera menemukan Aoba karena Aoba memiliki kekuatan yang Toei butuhkan. Neneknya juga menambahkan kalau dulunya Aoba pernah bermain rem dan mengalami kecelakaan saat bermain rem. Namun Aoba lupa akan hal itu, di mana hal itu membuat Aoba kehilangan ingatannya. Untuk menjaga Aoba tetap sadar,
Tai memberinya obat untuk mencegah kekuatannya mengamuk. Namun sekarang obat itu tidak bekerja seperti dulu, yang kemungkinan karena kekuatannya sudah mulai memberontak, yang mana akar scrap adalah kehancuran. Kekuatan itu adalah kehancuran. Namun itu semua tergantung cara Aoba menggunakannya. Lalu Aoba bertanya mengapa dirinya mempunyai kekuatan itu. Sebelum Tai menjawabnya, tiba-tiba Aoba mendapatkan telepon dari Virus, di mana dia memberitahukan kalau para polisi tengah menuju ke rumahnya, yang mana dia tidak mengetahui alasannya. Dia juga menyuruh Aoba untuk segera kabur dari rumahnya. Yang kemudian Aoba tiba-tiba mendapatkan pesan undangan untuk datang ke Platinum Jail. Tak lama para polisi pun datang. Kemudian Aoba pun pergi dari sana lewat jendela belakang dengan Ren yang memberikan rute jalannya. Sementara itu, Kojaku juga mendapatkan undangan ke Platinum Jail. Di tempat lain, Noisha mengetahui kalau Aoba dikejar polisi. Dirinya melemparkan All Might-nya untuk mencari sebuah informasi. Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Dramatikal sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Aku udah ingatkan berkali-kali teman-teman, kalian like. Oke, sekian dari saya Sultan Ichan pamit undur diri. Bye bye.